Pada tanggal 6 Januari 1982, pukul 2 siang, saya masuk ke sebuah ruangan di bawah tebing Kalvari di utara tembok kota Yerusalem. Di dalam ruangan itu ada tabut perjanjian, meja roti sajian, dan beberapa benda lain yang tidak saya lihat. Benda-benda itu ditutupi dengan kulit binatang, dengan papan, dan kemudian dengan batu. Kami telah melakukan penggalian di bawah tebing itu. Kami menemukan 3 ceruk di dinding, seperti rak buku yang menjorok ke dalam. Kami tahu dari lembah di utara Yerusalem bahwa raja-raja dan penguasa kuno memahat hal-hal ini di tebing, di dekat daerah padat penduduk, atau di tempat yang banyak dilalui orang. Dan mereka menaruh plakat batu dan apapun di sana yang berisi pesan-pesan. Kami menemukan ceruk-ceruk itu, kami menemukan lubang-lubang salib. Jika Anda membaca kitab Matius dalam Injil yang menceritakan kematian Kristus, dikatakan bumi berguncang hebat dan bukit-bukit batu terbelah. Tepat di sebelah kiri lubang salib, di dasar tempat Kristus wafat di kayu salib, batu itu terbelah. Setelah Kristus wafat dan prajurit itu menusukkan tombaknya ke lambung Kristus, lalu darah dan air pun keluar. Cairan itu mengalir turun melalui celah tersebut. Cairan itu mengenai tutup pendamaian tabut perjanjian yang telah Tuhan atur untuk disembunyikan di ruangan itu 600 tahun sebelum Kristus wafat. Nah, apa arti penting dari hal ini? Mazmur 77 ayat 13 berkata, "Jalanmu ya Allah adalah di dalam tempat kudus." Pada hari raya pendamaian, kambing jantan yang melambangkan Kristus sebagai pembawa dosa, setelah semua dosa secara kiasan dipindahkan ke kepalanya, disembelih. Darahnya dibawa ke tempat maha kudus dan dipercikan ke atas tutup pendamaian. Orang-orang itu menantikan fakta bahwa Kristus akan wafat. Mereka mengakui dosa mereka di atas kepala anak domba dan mengambil nyawa hewan-hewan kecil yang tidak bersalah ini. Kita, melalui iman, percaya bahwa Kristus memang telah wafat, dan kita, dalam berdoa kepada Tuhan dalam nama Kristus, menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Melalui iman pada fakta tersebut, alasan saya menggali di tempat khusus itu adalah karena hal luar biasa yang terjadi pada saya. Saya sedang berjalan di sana. Saya dan putra-putra saya pergi ke Israel untuk mengambil bagian-bagian kereta perang dari Laut Merah. Karena semangat dan kecerobohan saya terbakar sinar matahari yang parah hingga kaki saya bengkak. Saya tidak bisa memakai peralatan selam. Jadi kami tertati-tati di sekitar Yerusalem menunggu tanggal yang tertera di tiket kami. Kami dapat salah satu tiket murah itu, tahu kan, yang hanya bisa dipakai terbang di hari yang tepat. Saya sedang berjalan dan tangan kiri saya tiba-tiba terulur begitu saja dan mulut saya berucap, itu gua, Yeremia, dan tabut perjanjian ada di dalamnya. Ya, saya tidak melakukan itu. Secara sengaja, itu terjadi tanpa niat sadar saya untuk melakukannya. Dan saya tahu bahwa suatu kekuatan supranatural telah menggunakan lengan dan suara saya. Saya nggak yakin yang mana. Jadi saya pulang ke rumah dan mulai memeriksa mengapa tabut perjanjian mungkin ada di sana. Dan penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan besar benda itu memang ada di sana. Tabut perjanjian kemungkinan besar dibawa keluar dari bait suci dan disembunyikan di ruang ini selama 28 hari. Antara waktu Zedekia melarikan diri dari kota dan saat tentara Babel datang dan menghancurin kota, bait suci, dan istana-istana dan semuanya itu. Pada saat itu, banyak orang mungkin sedang dimakamkan. Saya nggak di sana, saya nggak tahu, tapi sepertinya itu akan menjadi kesempatan untuk melakukannya. Nah, jika para imam hanya mengambil tabut perjanjian dan mulai membawanya keluar dan mulai masuk ke dalam gua, tentara Babel akan melihatnya sekilas, orang-orang Yahudi di kota akan melihatnya, dan akan terjadi kegemparan yang nyata. Anda tahu maksud saya? Jadi, tampaknya mereka menaruhnya di kotak batu berdinding tipis ini agar terlihat seperti pemakaman biasa.
Nah, saat saya menemukan tabut perjanjian, tutup kotak batu itu telah pecah dan bergeser. Salah satu ujungnya bergeser ke samping, dan ada darah kering di kedua tepi tutup yang pecah itu. Dan tentu saja, kemudian ketika saya memiliki akses ke tutup pendamaian itu sendiri, ada banyak sekali darah kering dan serum di atasnya. Biasanya, penyaliban tidak melibatkan banyak darah, namun dinyatakan bahwa mereka ingin memastikan Kristus sudah mati, jadi mereka menusukkan tombak ke tubuhnya. Dan darah serta air pun memancar keluar. Jadi, ini adalah penyaliban yang berdarah. Ini bukan darah biasa, hadirin sekalian. Darah ini hanya memiliki 24 kromosom. Kita semua di sini memiliki 46. Kecuali jika Anda tahu kita memiliki beberapa anomali genetik yang membuatnya berbeda. Namun, Kristus menerima 23 dari ibunya dan satu faktor penentu, jenis kelamin Y dari bapaknya, yang bukan merupakan bapa manusia. Karena jika dia menerimanya dari ayah manusia, itu akan disertai dengan 22 autosom. Nah, apa yang pada dasarnya ini berarti adalah bahwa tinggi badannya, warna matanya, warna rambutnya, dan semua ini dipasok dari gen-gen dari kumpulan gen ibunya. Namun, Maria dan Yusuf keduanya adalah keturunan Daud. Tapi tidak ada dari kita yang memiliki 24 kromosom. Dan ada sesuatu yang lain. Alkitab mengatakan, engkau tidak akan membiarkan jiwaku di neraka, atau membiarkan tubuhku melihat kebinasaan. Darah Kristus ini hanyalah mengering aja, saudara-saudara, itu tidaklah mati. Saat kami merehidrasinya dengan salin normal, 72 jam pada suhu tubuh dengan sedikit pengadukan yang sangat lembut. Betul. Dan menempatkan sel darah putih dalam media pertumbuhan, 48 jam kemudian kami melakukan penghitungan kromosom. Bukan saya punya orang-orang yang ahli dalam hal semacam itu untuk melakukan hal-hal ini bagi saya. Mereka bertanya kepada saya, dari mana Anda mendapatkan darah ini? Darah siapa ini? Dan ini terjadi di Israel. Saya katakan, itu adalah darah Mesias kalian. Saya belum pernah melihat orang-orang mengalami keadaan syok seperti itu, histeris dan segalanya seperti yang dialami orang-orang itu. Saya katakan, itu adalah darah Yesus Kristus. Ya, mereka tahu. Mereka memberitahu saya sebelum saya meminta mereka. Ketika saya meminta mereka melakukan penyelidikan ini, bahwa darah kering yang mati, Anda tidak bisa mendapatkan penghitungan kromosom darinya, karena sel darah putih harus hidup untuk melakukan itu. Anda bisa mendapatkan DNA, Anda bisa mendapatkan beberapa hal lain, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan penghitungan kromosom. Jadi darah ini unik, dan itu adalah darah Kristus. Ketika Kristus disalibkan, orang Romawi telah memilih tempat di utara tembok kota, di mana hampir semua orang yang datang dan pergi, mereka lewat dalam perjalanan ke Java, mereka lewat di sini dalam perjalanan ke Damaskus, dalam perjalanan ke Yeriko, dalam perjalanan ke Anatot, dan semua tempat lainnya ini, mereka harus melewati jalan ini di sisi utara kota. Karena di sebelah selatan, timur, dan barat terdapat jurang-jurang besar. Dan Anda harus Anda tahu, lincah di kaki Anda untuk melewati area-area itu untuk menjauh dari kota. Jadi mereka memilih tempat ini untuk penyaliban. Dan mereka memotong tiga ceruk-ceruk pada permukaan batu yang akan menampung papan tanda yang menyatakan siapa orang yang disalibkan itu. Dan apa tuduhannya? Apa yang dituduhkan kepadanya. Nah, dalam kasus Kristus, dia adalah Yesus dari Nazaret. Namun, Pilatus berkata, Raja orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak menyukainya. Tapi dia berkata, apa yang telah kutulis, tetaplah kutulis.
Di sebelah utara tembok kota Yerusalem terdapat taman indah tepat di samping situs penyaliban. Di taman itu, kurang dari 200 kaki dari tempat Yesus disalibkan, ada sebuah makam yang dipahat di tebing. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Di sini kita bisa melihat bagian dalam makam. Ini adalah salib pemakaman. Tapi di sini kita bisa melihat, dan tepat di belakang sini digali lebih dalam lagi. Kemungkinan besar karena Kristus lebih tinggi untuk menyesuaikan tubuhnya. Melalui pintu inilah Kristus berjalan keluar. Berjalan di lantai ini, Ruangan tempat saya menemukan tabut perjanjian sejak saat itu telah dibersihkan dengan sempurna. Dan tabut perjanjian, yaitu peti suci, meja roti sajian, serta kaki dian yang digunakan di dalam tempat kudus. Mesbah dupa emas, semuanya diatur seperti di bait suci duniawi, kecuali tabut perjanjian, bersandar pada panjang 12 kaki dan lebar atau tinggi 18 kaki. Loh, batu ditemukan di dalam tabut perjanjian. Saya sendiri yang mengeluarinya. Dengan bantuan 4 malaikat yang mengangkat tutup pendamaian yang saya perkirakan beratnya sekitar 900 pon emas murni. Dan salah satu malaikat ini menyuruh saya mengeluarkan loh batu itu dari sana. Dia berkata, Tuhan ingin semua orang melihat itu. Jadi saya mengeluarkannya, mundur, berdiri di sana, terpaku di tempat. Dan saya tidak bisa menggambarkannya, keadaan fisik saya, atau keadaan mental, atau apapun itu. Jika Anda tahu, saya tidak punya bukti fisik untuk membuktikan itu terjadi, saya pikir saya bermimpi atau semacamnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka sekarang tersedia untuk diperlihatkan. Tapi kita tidak akan mengatakannya sebenarnya. Mereka ada di langkan batu, tepat di ruangan yang sama. Di sana Allah malaikat meletakkannya setelah saya menyerahkannya kepadanya. Saya tidak ingin melakukannya. Dan saya diberitahu bahwa ini harus disajikan dengan bukti darah ketika hukum tanda binatang itu disahkan atau ditegakkan. Sekarang, saya tahu semua orang bertanya-tanya tentang apa itu tanda binatang, kemana arahnya, rumor, cerita, dan semua ini. Saya akan memberitahu Anda dengan cepat dan sederhana. Jika Anda mematuhi 10 perintah yang Tuhan tulis di atas loh-loh batu itu, dan tentang hal itu, Dia berfirman dalam Mazmur 89:34. Bagi Anda yang sedang mencatat teks, Anda akan menginginkan yang satu ini, Mazmur 89:34. Dia berfirman, perjanjianku tidak akan kulanggar, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dia mengucapkan 10 perintah itu dari puncak gunung. Dia menulisnya di atas batu, dan dia berfirman, tidak ada yang akan berubah. Benar. Jika Anda mematuhi hukum itu, Anda akan menerima meterai Tuhan. Segera akan ada serangkaian hukum buatan manusia, niat terbaik, dikelilingi oleh serentetan yang panjang. Upacara khidmat yang menyehatkan dan keprihatinan yang mendalam. Itu segala macam cerita dan semua ini dihasut oleh iblis.
untuk membuat Anda berpikir bahwa ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada umat manusia, dan bahwa Anda bisa mulai mengikutinya begitu aja. Secara sukarela, hukum buatan manusia ini akan mengharuskan Anda melanggar 10 perintah Tuhan. Kristus berkata kepada orang-orang Farisi, "Sebab sia-sia mereka menyembah Aku, mengajarkan perintah manusia sebagai ajaran." Jika Anda mematuhi hukum buatan manusia itu dan melanggar 10 perintah Tuhan, Anda akan menerima tanda binatang itu. Sekarang, apa yang saya ingin setiap pria, wanita, dan anak-anak di antara hadirin ini ingat, Jika Anda melupakan hal lainnya, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, dalam kerjasama penuh dengan Bapanya, mengasihi kita sampai pada titik di mana mereka bersedia melakukan itu demi kita. udah selesai hadirin. Kita telah dibeli dengan harga. Tapi itu tak akan berguna. Kecuali kita datang pada Bapa dalam nama dan darah putranya dan memohon pengampunan serta pemulihan serupa dirinya. Nah, seperti yang Anda lihat, saya pria yang cukup tua. Ada beberapa pengalaman yang saya temui di sepanjang jalan. Ada yang membantu, mendidik, ada yang meninggalkan bekas luka, dengan semua itu. Tapi satu pelajaran penting yang saya pelajari saat saya pertama kali menyadari dan punya alasan untuk percaya bahwa Kristus benar-benar mati untuk saya dan hidup kekal tersedia jika diminta, ya saya ajukan permintaan itu. Berulang kali, Tuhan, saya ingin diselamatin. Saya ingin masuk surga. Dan saya ingin ayah dan ibu saya ada di sana. Juga saudara-saudara saya dan bibi Anu dan nenek semuanya. Saya panjatkan doa-doa itu. Hidup saya tidak berubah sedikitpun. Semuanya kan. Saya lakuin apa yang Paulus katakan dia lakukan. Sesuatu yang saya tahu tak boleh dilakuin, akhirnya saya lakuin. Hal-hal yang ingin saya lakuin. Hal-hal baik. Saya tak pernah sempat melakukannya. Saya nggak bisa mengaturnya, entah bagaimana caranya. Jadi saya minta Tuhan membantu saya keluar dari kekacauan mengerikan ini. Dan saya tergerak untuk meminta agar dia menaruh beban bagi jiwa di hati saya yang tak bisa saya tolak. Saya mulai mendoakan hal itu. Dia melakukannya. Dan dia mengasihi semua orang di seluruh bumi ini. Dan jika dia ingin saya berkeliling dan membagikan artefaknya yang luar biasa, dan kata-kata kehidupan, dan dia akan bantu saya akan terus melakukannya. Saat saya mulai berdoa agar Tuhan mengubah saya dan melakukan apapun yang diperlukan dalam hidup saya, agar dia bisa bekerja di dalam dan melalui saya untuk membantu orang lain datang kepadanya dan diselamatkan. Segalanya mulai berubah. Itulah yang saya sarankan untuk Anda lakukan, hadirin. Agar Anda meminta Bapa dalam nama dan darah putranya untuk masuk ke hidup Anda melalui kuasa Roh Kudusnya, mengampuni Anda, menyucikan Anda, membantu Anda berhenti berbuat dosa, dan membantu Anda mencerminkan karakternya sampai pada titik di mana orang-orang akan tertarik kepadanya melalui pengaruh Anda. Saat aku sampai di surga, aku akan melihat sekeliling dan ingin melihat kalian semua di sana. Kalian bisa berhasil dengan bantuan Tuhan. Kristus ada di sini malam ini. Dia berkata, di mana 2 atau 3 berkumpul demi namaku, aku ada di tengah mereka. Kumohon, manfaatkanlah kesempatan luar biasa itu.